begitu banyak orang ingin jadi kaya gitu ya, banyak yang ngajarin juga gimana caranya untuk jadi lebih kaya gitu. Tapi satu pertanyaan yang jarang sekali dibahas adalah kaya itu apa sebenarnya. Nah kalau kita ngomongin kaya itu seperti apa, yang terbayang pasti ya gaya hidup yang mewah, yang jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat business class atau first class, atau bahkan mungkin naik private jet, kemudian belanja di barang-barang branded, tour keliling Eropa gitu ya. Apakah ini yang kita bayangkan? Misalkan punya rumah mewah, kemudian mobil mewah, atau bahkan mungkin make up yang mewah gitu dengan bling-bling di bibir. Nggak tahu pokoknya gimana caranya, entah itu mencuri dari orang lain atau bagaimana, yang penting tampilannya kaya gitu, sesuai dengan ekspektasi kita tentang kaya, sesuai dengan bayangan kita, harapan kita kaya itu seperti apa ya, seperti ini gitu ya. Nggak peduli gimana caranya. Kisah nyata, ini orang ini mencuri uang orang lain itu 905 miliar dan kasusnya masih nggak tahu tuh bagaimana akhirnya, apakah uangnya bisa dikembalikan yang korban-korbannya, atau kayak itu yang seperti ini, rumahnya ya sederhana ya, tidak bisa dibilang mewah juga dan tidak bisa dibilang jelek juga ya, lumayan. Kemudian mobilnya apa adanya, sederhana, dan orangnya seperti ini, tampilannya sangat tidak meyakinkan untuk jadi orang kaya gitu ya. Tapi ini adalah pemilik IKEA ya. Kekayaannya dia 54 miliar dolar ya, atau sekitar 756 triliun rupiah. Tapi ini menurut saya orang kaya yang agak keterlaluan gitu ya. Misalkan dia merasa kaya pun, atau dia tidak pernah merasa kaya pun, ini keterlaluan ya, kebalikan dari yang tadi. Jadi yang tadi sangat ingin terlihat kaya, yang ini sangat ingin tidak terlihat kaya ya. Dan dua-duanya menurut saya bukan contoh yang bagus ya. Nah, kaya itu apa sih? Banyak yang mencoba mendefinisikan, tapi saya terus terang sampai sekarang belum ketemu yang pas gitu ya. Apakah dari pendapatan? Ada yang bilang di atas 1 juta dolar setahun atau 15 miliar rupiah setahun. Ada yang bilang di atas 200 ribu dolar atau sekitar 3 miliar atau 4 miliar setahun. Ya, beda-beda, nggak ada yang sama. Apakah dari jumlah harta bersih, dari aset, dihitung dari aset, ataukah dari gaya hidup, ya, atau dihitung dari kemampuan bertahan? Dan semua jawabannya itu beda-beda ya, tergantung siapa yang ngukur. Tidak ada yang pasti. Kita bandingkan aja misalkan Warren Buffett dengan Donald Trump. Banyak yang bilang mereka kaya gitu, tapi dari tadi kita pakai perhitungan pendapatan atau harta bersih, kita nggak bisa ketemu satu definisi yang pas. Sampai saya menemukan satu buku yang cukup mencerahkan ya, namanya The Millionaire Next Door judul bukunya. Yang meneliti hampir ribuan orang kaya di Amerika, dia menemukan satu kesamaan tentang definisi kaya. Apa sih kaya itu? Menurut dia adalah kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, keluarga yang penuh kasih, kemandirian, dan teman baik. Nah, kalau kita punya semua itu, kita udah kaya. Jadi bukan diukur dari pendapatan, bukan diukur dari harta bersih, bukan dari gaya hidup, tapi dari kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, kemudian keluarga, mandiri, teman baik. Dan satu definisi lagi yang menurut saya seru juga adalah dari Ray Dalio. Ray Dalio ini terkenal sekali, Bridgewater Associates. Dia adalah salah satu investor terbaik di dunia, mungkin setelah Warren Buffett, atau mungkin lebih bagus dari Warren Buffett saat ini. Ya, gaya hidup yang aman, nyaman, punya waktu cukup untuk melakukan hal penting dan bermakna dalam hidup, bukan sekedar untuk membuat orang lain terkesan. Kalau kita pakai patokan pendapatan bersih gitu ya, akan selalu ada orang yang punya pendapatan lebih tinggi. Kalau pakai patokan harta bersih, akan selalu ada orang yang punya harta lebih banyak. Akan selalu ada orang yang lebih gitu, dan kita tidak akan pernah mencapai satu titik di mana kita merasa kaya. Nah, itu menurut Ray Dalio. Jadi dia tidak pernah membuat orang lain terkesan. Ini udah saya aja gitu. Kaya itu subjektif. Jadi kesimpulan saya adalah semua orang kaya itu merasa kaya dulu, baru dia kaya beneran. Nah, kaya yang beneran itu terserah orang mau mengukurnya seperti apa. Yang penting kaya itu subjektif, yaitu menurut orang itu sendiri. Nah, definisinya pribadi. Jadi kalau kita ngejar kaya, kita pengen jadi kaya, itu nggak usah dikejar karena definisinya pribadi. Kita pakai definisi kita sendiri, tidak perlu menggunakan
definisi orang lain. Ini agak susah diukur. Jadi kalau kita ngajar kekayaan, lah buat apa? Karena yang mendefinisikan kaya atau tidak adalah kita sendiri.